Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi semuanya. Bapak doakan mudah-mudahan kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta selalu ada dalam kesehatan. Tidak lupa Bapak mengingatkan kepada kalian semuanya agar senantiasa melaksanakan pembiasaan-pembiasaan berikut ini, seperti membantu Bapak dan Ibu di rumah ya, beres-beres, dan lain-lain. Juga rajin-rajinlah berdoa, serta tetap semangat terus untuk belajar. Nah, siswa dan siswi sekalian, pada hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran tema 1, subtema 2, yaitu tentang manusia dan lingkungan. Pada hari ini, muatan pelajaran yang akan kita pelajari hanya satu muatan pelajaran saja, yaitu SBDP ya, Seni, Budaya, dan Prakarya. Baiklah, akan Bapak mulai. Pada muatan SBDP ini, kita akan belajar mengenai cover buku. Nah, tentu kalian sering mendengarkan istilah cover buku. Nah, apa yang dimaksud dengan cover buku? Nah, cover buku atau sampul buku adalah bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yaitu sisi bagian depan dan sisi bagian belakang. Cover dapat diartikan sebagai gambaran dari keseluruhan isi buku. Cover buku dapat dikatakan baik jika dapat memengaruhi orang untuk membaca isi buku. Nah, beberapa unsur yang harus terdapat dalam sebuah cover buku adalah sebagai berikut. Yaitu 1. Terdapat judul cover dengan ukuran, jenis, dan warna huruf yang mencolok. Kemudian yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis atau pengarang buku. Yang keempat, terdapat nama penerbit baik di depan maupun di belakang buku. Terus yang kelima, terdapat sinopsis singkat di sisi belakang buku. Dan yang keenam, menyajikan gambar menarik yang mewakili keseluruhan isi buku. Nah, itu adalah unsur-unsur yang harus terdapat dalam buku ya. Unsur-unsur cover buku. Kemudian ada contoh cover buku ya. Ini contoh cover bukunya seperti ini. Nah, ini contoh cover buku. Dimulai dari identitas buku pada punggung ya, pada punggung buku. Kemudian ada nama penulis. Nah, itu ya. Di halaman depan berarti itu, sisi depan. Kemudian ada kalimat penjelas judul. Nah, ada lagi judul buku. Nah, itu judul buku ada ya. Itu terdapat di sisi depan atau halaman depan. Kemudian gambar cover. Nah, itu ada gambar covernya yang naik sepeda. Itu ya gambar covernya. Itu terletak di
cover paling depan atau sisi depan. Kemudian ada lagi identitas penerbit. Ya, yang identitas penerbit itu ada di cover belakang. Kemudian ada lagi nama penerbit ya, nama penerbit bukunya. Ada terdapat di cover depan. Yang tengah-tengah itu punggungnya. Punggung buku ya, buku. Punggung cover bukunya. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada dua macam desain dalam membuat cover, yaitu yang pertama, desain yang pertama yaitu cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Itu dominannya biasanya ya. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Ini contohnya nih. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini contoh cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Ini ya, contohnya seperti ini. Sederhana sekali. Tidak banyak warna dan gambar. Kemudian yang kedua, desain yang kedua dalam membuat cover yaitu desain penuh warna dan gambar. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada ya. Ini seperti membuat di buku gambar nih. Nah, ini kreatif sekali. Ada contoh desain penuh warna dan gambar. Contoh covernya seperti ini. Ini tulisan tangan. Kalau yang nomor 1 ini sudah dicetak menggunakan komputer. Baiklah, siswa dan siswi sekalian, mungkin itu saja dari Bapak, penjelasan dari Bapak mengenai tema 1, subtema 2 ya, pada muatan pembelajaran SBDP. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan Bapak doakan kalian semua dapat memahami penjelasan dari Bapak ya. Dari Bapak dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.